Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Santoso, NIM 170141274. Baiklah, di sini saya akan mengulas mengenai kuesioner pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19. Nah, di sini jenis kelamin responden yaitu perempuan, status pekerjaannya guru PNS, satuan pendidikan SD, jenjang kelas yang diajar adalah kelas 4, pangkat dan golongan yaitu 4B, lama pelaksanaan pembelajaran dari rumah 2 sampai 3 bulan, rencana pelaksanaan pembelajaran yang digunakan. Pada saat itu beliau menggunakan RPP yang dirancang sebelum COVID-19. Jenis pekerjaan apakah yang ibu gunakan dalam mengajar selama COVID-19? Selama COVID-19 ini beliau mengajar menggunakan pembelajaran daring. Jika pembelajaran daring, sebutkan aplikasi yang digunakan. Jadi beliau ini menggunakan pembelajaran daring menggunakan aplikasi yang berupa aplikasi WA, WhatsApp, atau berupa aplikasi Justimate, aplikasi Zoom, dan aplikasi Classroom dan sebagainya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu jika pembelajaran secara daring, beberapa persentase siswa yang mengikuti pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran daring, alhamdulillah siswa sangat aktif mengikuti pembelajaran. Kira-kira persentasenya sebanyak 80% siswa yang mengikuti pembelajarannya. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu metode apakah yang Bapak Ibu gunakan dalam mengajar selama pandemi COVID-19. Jadi beliau pada saat mengajar menggunakan metode penugasan. Bisa juga diselingi dengan metode diskusi supaya siswa lebih aktif dalam mempelajari materinya. Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu kendala apa sajakah yang ibu hadapi saat belajar di rumah? Jadi kendalanya saat mengajar di rumah itu yaitu banyak. Yang pertama, kendalanya itu sarana dan prasarana yang kurang memadai. Jadi tidak semua peserta didik ini mempunyai HP maupun smartphone untuk menunjangnya pada saat belajar. Jadi kendala selanjutnya yaitu siswa acuh tak acuh. Jadi di sini siswa itu harus guru sendiri yang mendorong siswa untuk belajar. Jika tidak ada dorongan dari guru, maka siswa itu akan acuh tak acuh dalam menjalani pembelajaran. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah bentuk apersepsi yang dilakukan selama pembelajaran COVID-19? Jadi apersepsi yang dilakukan oleh guru ini yaitu mengulas kembali pembelajaran sebelumnya dan mengaitkan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dipelajari pada saat sekarang. Baik, kita lanjut. Jika ibu mengajar di SD selama pembelajaran dari rumah, muatan pembelajaran apakah yang dominan tidak dipahami siswa? Jadi pada saat kita melakukan pembelajaran daring, beliau melakukan pembelajaran daring, pembelajaran yang paling sulit dipahami oleh siswa yaitu pembelajaran matematika. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika Bapak dan Ibu mengajar SMP dan SMA selama pembelajaran dari rumah, materi apakah yang tidak dipahami oleh siswa? Jadi pada saat beliau mengajar, materi yang sulit dipahami oleh siswa yaitu matematika tentang bangun ruang. Karena apa? Karena bangun ruang kita tidak cukup hanya dengan melakukannya dengan pembelajaran daring. Yaitu kita juga perlu melakukannya melalui penjelasan kita. Karena siswa itu cenderung meniru apa yang kita jelaskan. Sedangkan pelajaran daring kita hanya diskusi dan siswa lebih cenderung tidak memahami apa yang kita jelaskan.
Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berdasarkan muatan pembelajaran tidak dipahami siswa, kemampuan apakah yang dominan sulit dikuasai oleh siswa? Jadi kemampuan yang dominan sulit dikuasai oleh siswa yaitu ya tadi kemampuan matematika dalam menguasai pembelajaran matematika. Jadi dalam pembelajaran daring ini pembelajaran yang paling sulit dipahami oleh siswa yaitu pembelajaran matematika dari segi materinya maupun penguasaan materinya. Baiklah, pembelajaran yang pertanyaan terakhir yaitu bentuk pemecahan masalah apa sajakah yang ibu gunakan untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, jadi untuk pertanyaan terakhir ini beliau banyak menggunakan media seperti media audiovisual atau media video visual. Beliau mengkombinasikan antara kedua video tersebut secara berkolaborasi sehingga media yang beliau gunakan itu sangat unik. Misalnya menggunakan media video visual, bisa menggunakan video pembelajaran interaktif dan lain-lain, bisa menggunakan gambar supaya siswa tersebut lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, yang selanjutnya yaitu saya akan memaparkan mengenai pelaksanaan penelitian tindakan kelas di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu identitas. Nama sekolahnya yaitu SD Negeri 4 Gantung. Nama guru kelasnya yaitu Bu Kiting SPD. Yang ketiga yaitu kelas 4. Nama mahasiswa pendamping Denny Santoso, NIM 170141274. Yang keenam yaitu kelas 4. Tahap perencanaan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya yaitu kemampuan guru saat mengajar daring kurang menarik. Yang kedua yaitu siswa terlihat kurang aktif. Dan yang ketiga yaitu guru menggunakan strategi yang monoton. Dan yang keempat yaitu kurangnya pemberian motivasi kepada siswa. Yang kedua yaitu ada analisis masalah. Yang pertama yaitu perlunya menggunakan media yang bervariasi. Yang kedua yaitu perlu strategi yang tepat untuk pembelajaran. Baiklah, yang ketiga yaitu mengenai rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya yaitu yang A, bagaimana upaya guru dalam membuat siswa aktif dalam pembelajaran daring. Yang kedua yaitu bagaimana strategi guru yang digunakan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Baiklah, yang keempat yaitu hipotesis tindakan. Hipotesisnya yaitu yang pertama, guru dapat mengkondisikan siswa yang kesulitan belajar dengan memberikan pembelajaran secara manual, dengan mengajak siswa yang kurang paham untuk berkumpul dalam pembelajaran. Dan yang kedua yaitu pemberian materi, bisa menggunakan media yang bervariasi dan melakukan bimbingan perorangan. Baik, selanjutnya yaitu jadwal PTK. Jadwal pelaksanaan PTK nanti yang akan saya laksanakan sekitaran berkenaan pas magang terapan. Silabus dan RPP-nya nanti akan saya sesuaikan. Materi pembelajarannya bisa saya lengkapi menggunakan materi pembelajaran IPS ataupun IPA. Alat bahan yang saya perlukan menyesuaikan. Baiklah, sekian paparan dari saya untuk memenuhi tugas UAS. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.